أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت يدي أهلا أخي أهلا أخي. Assalamualaikum Ustadz Zaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Audionya belum aktif Ustadz ya? Audio sama ini speakernya belum aktif Ustadz. Belum Ustadz, belum mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Baik. Ada slide atau yang tanyakan Ustadz? insya Allah nggak mengalir aja ya. Oh, siap, siap ya. Siap, Ustadz. Sebentar Ustadz, kita tunggu sejenak Ustadz. Beberapa yang mau gabung dulu Ustadz. Baik, baik.
Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa eh, bergabung kembali dalam kajian online Ahad Subuh, yaitu DKM Al-Ihsan. Alhamdulillah mengawali di pekan pertama pasca Ramadan, yaitu di bulan awal bulan Syawal ini, kami dari tim bidang dakwah dari Masjid Al-Ihsan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dan untuk itu alhamdulillah kita bisa memulai di kajian Ahad pagi ini. Sebagian sepertinya tergabung dengan YouTube, Ustaz. Sebagian tergabung di YouTube. Jadi mungkin kita bisa mulai di sesi ini. Untuk itu, untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk bisa memberikan tausiahnya kepada Ustadz. Kami persilakan. Tafadhol. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tatahaqqal ghayat. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap pengurus DKM Al-Ihsan yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim saya untuk segenap DKM atau pengurus DKM Al-Ihsan. Berikut juga jamaah-jamaah yang hadir pada kajian virtual subuh kali ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dari sekian banyak manusia yang hidup di atas muka bumi ini, Allah masih memberikan atau masih menetapkan keimanan dalam diri kita. Iman merupakan amanah pertama yang Allah titipkan dalam diri manusia, terungkap dalam Quran surah ke-7 ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Namun dari sekian banyak orang-orang yang beriman, pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaktualisasikan iman tersebut dengan amal soleh. Maka kita bersyukur, layaknya iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Sehingga ada kabar gembira dari Allah, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah kedua ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Berikan kabar gembira kepada mereka yang masih konsisten keimanannya, yang dengan iman itu diaktualisasikan amal solehnya. Jadi iman itu selalu disandingkan dengan amal soleh. Pagi ini salah satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa hadir, walaupun secara virtual. Mudah-mudahan seluruh aktivitas amaliyah kita pada pagi hari ini Allah terima dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tersampaikan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in at-tabi'in. Berikut juga orang-orang yang senantiasa istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, wa man da'a bi da'watihi, orang-orang yang istiqamah menjalankan segala sunnah-sunnahnya, wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Kita berharap juga setiap lisan yang mengucapkan salawat, baik salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan senantiasa menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Mengawali ucapan terbaik saya kepada kita semuanya, uhanniukum bimunasabati Aidil Fitril Mubarak, ja'alanallahu minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum salihil a'mal. Mudah-mudahan seluruh amaliyah Ramadan kita, baik dari hari pertama sampai dengan akhirnya, Allah terima dengan penerimaan yang terbaik. Baik para ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
sedang menunaikan ibadah haji wada, beliau menyampaikan khutbatul wada'nya. Dalam riwayat, beliau menyampaikan khutbatul wada pada saat itu naik pada posisi pertengahan daripada Jabal Rahmah. Tidak pernah kita dapatkan dalam sebuah riwayat Rasul itu naik sampai pada puncak Jabal Rahmah, apalagi dengan mengukir nama beliau dengan kekasihnya. Karena kita sering dapatkan di puncak Jabal Rahmah itu tidak sedikit nama-nama yang berasal dari Indonesia. Bahkan ada kita dapatkan tulisan itu terukir rapi dengan kalimat Tono Loftini Forever. Bahkan ada lagi yang mengatakan, bahkan ada lagi yang menulis Tono belong to Tini, gitu. Tono and Tini for belong. Ya. Namun pada kenyataannya bukan berarti menunjuk bahwa banyak orang Indonesia yang mampu menunaikan ibadah umroh maupun ibadah haji di sana. Tapi disitulah menjadi kewajiban besar kita bahwa banyak pula di antara masyarakat kita yang berasal dari Indonesia butuh pemahaman-pemahaman yang jelas untuk bisa memahami konsep Rasulullah SAW seutuhnya. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah SAW itu hanya naik pada pertengahan Jabal Rahmah. Dan disitulah beliau menyampaikan khutbatul wada'nya. Apa isi daripada khutbatul wada' tersebut? Ayuhan nas, wahai manusia, duyufullah kathir. Tamu Allah ini sangat banyak. Walakin hajjun mabrur qalilun. Akan tetapi orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur itu hanya sedikit. Berapa banyak di antara orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji itu karena terstimulus dengan nilai-nilai pahala, maka semangat menunaikan ibadahnya. Bahkan Nabi mengatakan, man shalla fi Masjidil Haram, siapa yang menunaikan 1 rakaat saja atau salat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 rakaat di luar daripada Masjidil Haram, termasuk di masjid-masjid yang ada di tanah air. Illa fi masjid hadza, kecuali di masjidku 1 rakaat di sana itu sebanding dengan 1.000 rakaat. Illa fi Masjidil Aqsa, kecuali di Masjidil Aqsa 1 rakaat di sana sebanding dengan 500 rakaat. Karena distimulus dengan nilai pahala yang begitu banyak, maka semangat untuk menunaikan ibadahnya. Ya. Bahkan kalau kita lihat aktivitas lontar jumroh saja, karena begitu semangatnya apa yang dilontarkan itu merupakan simbol-simbol daripada syaitan, maka tidak sedikit kita dapatkan orang yang melakukan hal tersebut dengan menggunakan batu kerikil. Bahkan saking semangatnya apa yang ia dapatkan pada saat itu, kalau ia dapatkan sendal juga dia akan lempar. Kalau dia dapatkan botol juga dia akan lempar. Ya, begitulah hakikat orang yang kalau sudah terstimulus dengan nilai-nilai pahala, maka akan semangat untuk menunaikan ibadahnya. Nah, cuma yang terpenting kata Rasulullah SAW, beliau sampaikan adalah famadza ba'dal hajj, setelah haji ini mau ngapain? Karena tidak sedikit juga di antara orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji, akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka berdalih karena masih banyak nilai cadangan pahala mereka di sana, maka banyak pula di antara mereka yang tidak butuh ibadah lagi. Kan bisa dibayangkan, 1 rakaat di sana saja bisa 100.000 rakaat, 1 rakaat di Masjid Nabawi bisa 1.000 rakaat. Jadi itulah alasan, makanya Nabi ingin menekankan, famadza ba'dal hajj. Setelah haji ini kalian mau ngapain? Itu yang terpenting. Makanya rata-rata orang yang mendapatkan predikat haji dengan istilah kata mabrur, dan jangan terlalu bangga juga. Kadang kan hanya di Indonesia saja predikat gelar haji itu selalu disandingkan kepada orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Artinya apa? Kita tidak bisa menyalahkan juga, tapi bukan karena dasar ibadah itu terlalu mahal secara materi, tidak. Tapi ketika ada di antara kita yang dipanggil dengan menggunakan gelar haji, berarti kan seakan-akan ini menjadi warning buat kita. Karena haji itu esensinya adalah al-mabrur. Apa itu mabrur? Al-mabrur itu diambil dari akar kata birrun. Setidaknya ketika kita selesai menunaikan ibadah haji, balik ke tanah air, dipanggil dengan istilah kata gelar Pak Haji atau Bu Haja,
maka setidaknya orang itu berharap dan bahkan menstimulus diri kita yang baru berangkat tadi itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah hakikat esensi daripada gelar haji ataupun hajjah. Kalau peristiwa haji tadi kita tarik pada peristiwa Ramadan kali ini, tidak hanya kali ini saja, tapi beberapa Ramadan yang sudah kita lalui. Ya, berapa banyak di bulan Ramadan itu terstimulus dengan nilai-nilai pahala yang begitu banyak. Nanti kita bisa dapatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dalam syarahnya kitab Fathul Bari, di situ diungkapkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang menunaikan, bahkan kata man di sini kan kita sudah memahami, ismun mausulu yadullu 'alal 'ammiyah, tidak terbatas secara subjek, mau laki-laki, mau perempuan, mau usia muda, mau usia lanjut. Shoma, yang menunaikan aktivitas bulan Ramadan itu dengan berpuasa, imanan, motivasinya karena iman, wahtisaban, bahkan di dalamnya ada proses muhasabah. Apa yang dilakukan dalam proses muhasabah itu? Ya, karena 6 bulan sebelum menjelang Ramadan, bukankah dia selalu berharap agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya, berharap masuk bulan Ramadan itu penuh dengan keselamatan, wassalamah. Ya, tapi tidak sedikit juga ternyata di momen-momen seperti ini banyak saudara-saudara kita yang berharap masuk pada bulan Ramadan, tapi ternyata Allah wafatkan terlebih dahulu. Sementara kita yang masih diizinkan untuk masuk pada momentum bulan Ramadan, berarti Allah kan masih beri kesempatan buat kita untuk memperbanyak amal soleh. Nah, makanya Nabi mau warning saat beliau mau naik pada mimbar, naik pada anak tangga di situ, mimbar beliau, Nabi berhenti sejenak. Di situ dia angkat kedua tangannya. Nabi itu kalau berdoa itu yamuddu yadaihi. Jadi berbeda dengan konteks rafa'a. Kalau rafa'a itu mengangkat seperti ini, tapi kalau yamuddu itu diangkat tapi disandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Nanti bisa kita dapatkan dalam hadis riwayat Muslim juga, di situ ada seorang yang sedang melakukan ibadah safar yang kemudian juga dia berdoa dalam sepanjang safarnya, fayamuddu yadaihi ilas sama. Jadi diangkat seperti ini, disandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan siapa yang berdoa dengan cara demikian itu lebih cepat ya berpotensi doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kemudian mengangkat kedua tangannya, faqala amin, kemudian mengatakan amin. Naik pada anak tangga kedua, amin. Naik pada anak tangga ketiga, yang diucapkan tidak lain adalah amin. Sahabat pada saat itu begitu kritis, maka bertanya kepada Rasulullah, apa yang tidak seperti biasanya ya Rasul kami dapatkan? Setiap naik pada anak tangga, biasanya nasihat yang keluar. Tapi kenapa ini hanya sebatas amin saja? Apa yang beliau katakan? Tadi ada malaikat yang mengungkapkan doanya, maka wajar saya mengaminkannya. Jadi kalau ada di antara kita yang berdoa, maka pantas bagi kita untuk mengaminkan. Karena kita tidak tahu lewat lisan siapa doa-doa kita ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mengucapkan amin, maka pantas kita bisa katakan yang mengungkapkan doa itu tidak lain adalah sosok makhluk Allah yang mulia, yang mengaminkan juga adalah sosok makhluk Allah yang mulia. Makanya doa ini saya yakin tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu di antara doanya? Bu'dun. Bu'dun itu diambil dari akar kata ba'id. Apa itu ba'id? Ba'id itu adalah jauh. Orang konsekuensinya kalau sudah jauh, maka berimplikasi kepada bu'dun. Nah, apa itu bu'dun? Ya celaka. Maksud daripada konteks hadis ini adalah orang kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bu'dun, celaka. Liman adraka Ramadan falam yughfaru lahu. Siapa yang mendapati atau siapa yang diberikan kesempatan untuk masuk pada bulan Ramadan, sementara dosa-dosanya sampai akhir Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat-sahabat itu di antaranya ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau menjelang akhir Ramadan itu beliau mengatakan man hadzal maqbul fanuhanni. Kita lihat siapa di antara kita nanti amalan Ramadan ini yang diterima oleh Allah, maka saya akan ucapkan selamat. Wa man hadzal mahrum fanu'azzi. Siapa di antara kita yang amaliyah Ramadannya ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka saya akan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana kita bisa mengetahui amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wadfa' billati hiya ahsan. Jadi dari amaliyah kebaikan-kebaikannya itu semakin meningkat. Nah, ini yang nanti akan kita kaji pada pagi hari ini. Sebetulnya apa yang harus kita sampaikan? Sebetulnya apa yang harus kita kerjakan pasca Ramadan ini? Jadi disitulah dasarnya bahwa Nabi memberikan warning kepada kita. Maka pantas di antara kita yang kalau menunaikan ibadah Ramadan itu semangat karena nilai pahala yang begitu banyak. Ditambah lagi dengan hadis redaksi yang sama, redaksi yang sedikit berbeda. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan qama itu kesempurnaan ya. Qama dengan qiyamnya, salat yang dilakukan ba'da isya sampai subuh, menjelang subuh itu dinamakan dengan qiyamul lail. Adapun sifat sholatnya nanti berbeda-beda. Ada yang dinamakan dengan tarwih, ada yang dinamakan dengan tahajud dan sebagainya. Imanan wa ihtisaban, yang dia lakukan itu motivasinya tidak lain adalah karena iman. Jadi orang kalau melakukan motivasinya karena iman itu nggak akan merasa berat. Cuma kebanyakan di masyarakat kita tarawih itu motivasinya bukan iman, tapi motivasinya adalah imam, gitu ya. Makanya berapa banyak di antara mereka yang mencari imamnya siapa. Kalau imamnya agak lambat, ya maka dia cari kalau perlu tarling gitu, tarawih keliling. Dia cari imam yang paling cepat. Kalau Nabi saja bisa menghatamkan qiyamul lailnya dalam waktu 8 rakaat, menghatamkan Al-Quran, tapi dia cari yang paling ekspres. Kalau perlu ya 20 rakaat, itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, baik 7 menit maupun 10 menit. Itu dulu pernah juga saya merasakan saat berada di wilayah puncak ya, seakan-akan tidak menduga di samping kanan saya kebetulan usianya sudah lanjut, saya takut kenapa-napa karena waktu sholatnya itu begitu ekspres. Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat itu saya perhatikan samping kanan saya terus karena orang tua. Ternyata alhamdulillah beliau semangat juga untuk bisa mengikuti imam tersebut. Cuma setiap selesai salam tengok kanan, salam tengok kiri. Nah, itu yang dia lakukan ya karena kenapa? Kecapean gitu ya. Itu salah satu di antaranya karena termotivasi dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai pahala yang begitu banyak, maka semangat ibadah puasanya. Ya. Cuma yang terpenting pertanyaan tadi kita tarik pada peristiwa Ramadan kali ini. Famadza ba'da Ramadan? Setelah Ramadan itu mau ngapain kita? Ya. Di sini saya menggarisbawahi ada satu konsep yang sangat menarik yang Allah sampaikan kepada kita, khususnya orang Islam, terungkap dalam Quran surah Al-Insyirah ayat ke-7 dan ke-8. Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kalian hendak selesai menunaikan satu aktivitas, fansab, maka bertebarlah, tapi jangan lupa membuat satu program, satu plan apa yang harus dilakukan. Ya, karena kita melakukan sesuai dengan program tersebut. Tapi jangan lupa ada konsep yang kedua, wa ila rabbika farghab. Serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalau sudah ikhtiar, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Allah yang menentukan mana yang terbaik buat kita. Nah, manusia hanya bisa berencana. Buktinya apa? Saya yakin pengurus-pengurus masjid kan sudah membuat dan bahkan menyusun panitia kegiatan Ramadan. Ternyata Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kita dihadapi dengan satu musibah yang saya katakan cukup besar, ya. Tapi tidak pantaslah rasanya kalau saya ungkapkan dalam doa, ya Allah, kapan selesainya wabah ini? Kapan selesainya wabah ini? Sebagaimana ulama-ulama kita juga mengajarkan, kalaupun memang nanti ada yang menyampaikan, nggak apa-apa kita meminta kepada Allah. Dengan doanya Nabi Yusuf, dengan doanya Nabi Yunus ya saat beliau mendapatkan musibah harus masuk ke dalam ikan paus, tapi pada hakikatnya ulama-ulama kita mengajarkan rasanya belum pantas kita untuk menuntut kepada Allah kapan selesainya dari wabah ini. Bahkan ulama kita mengajarkan
ya Allah, kalaulah wabah ini bagian daripada takdirmu, maka kami tidak bisa menolaknya. Namun kami meminta kepadamu agar engkau bisa memberikan kekuatan kepada kami serta keikhlasan dan keridhaannya untuk menjalankan wabah ini dengan insya Allah husnul khotimah. Itu yang mungkin barangkali doa yang perlu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau wabah ini sudah mulai mengganggu dalam urusan ibadah kita, boleh juga kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam dalam ungkapan Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 82, 83, 84 di situ dikisahkan. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Ayub? Anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini udah sakit, yang mana sakit saya ini sudah mengganggu dalam urusan ibadah saya. Kalau bukan kepadamu, saya meminta kesembuhan ini kepada siapa lagi? Nah, ini redaksi doa yang sangat bagus ya. Kalau bisa kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak terlalu banyak menuntut kepada Allah untuk bisa diselesaikan terus-menerus dan seperti caranya. Ini Allah sampaikan wa ila rabbika farghab. Tapi jangan lupa ketika kita sedang menyusun satu aktivitas, memprogramkan satu aktivitas, kita masih punya Allah. Dan ini konsep yang saya sampaikan, wallahi demi Allah, ini sangat mahal sekali. Karena tidak pernah dimiliki oleh orang-orang di luar Islam. Kita bisa dapatkan salah satu contoh saja di Jepang, ya. Bahkan Profesor Kato pernah mengatakan, saya sangat salut kepada orang Islam yang kalau dia sudah menyusun satu aktivitas, dia akan memprogramkan lagi aktivitas berikutnya. Tapi yang dia salut tidak lain adalah kalau mereka gagal dari programnya, maka tidak ada di antara mereka yang stres, apalagi sampai mengakhiri hidupnya. Nah, ini menarik. Sampai Profesor Kato di Jepang saja mengakui hal demikian. Kita lihat orang-orang Jepang itu, orang-orang Korea itu kalau untuk mengejar duniawinya, mereka sangat semangat. Bahkan mereka akan programkan lagi. Cuma karena mereka tidak punya konsep yang kedua, wa ila rabbika farghab, akhirnya berapa banyak di antara mereka yang kalau gagal dari program tersebut, mereka stres. Bahkan kalau sudah stres, nggak ada tempat untuk mengadu, nggak ada tempat untuk menanggalkan ya kehidupan beliau, maka konsekuensinya apa yang dia lakukan? Mereka akan bunuh diri. Di Jepang kita akan dapatkan di situ ada tempat bahkan pemerintahnya memfasilitasi juga satu tempat yang kalau Anda stres kemudian mau mengakhiri hidup Anda, ya silahkan. Ini tempat terbaik. Itu namanya hutan Okigahara. Cuma menariknya kalau mau bunuh diri di sana ada timingnya ternyata. Dari jam 6 sampai jam 12 itu. Lewat dari jam 12 maka harus balik lagi besok. Kalau di Korea artis-artis yang sangat dipopulerkan, yang sangat diidolakan oleh remaja-remaja Indonesia kita, itu kalau sudah tidak tenar lagi, tidak famous lagi, banyak pula di antara mereka yang menerjunkan dirinya ke Sungai Han di situ. Makanya sekarang Sungai Han begitu ketat, dipasang beberapa CCTV di sana, sehingga kalau ada orang yang sudah mulai gerak-geriknya mencurigakan, di situ juga ada polis yang sudah standby. Gitu. Oke, jadi begitulah kisah orang-orang yang tidak punya konsep ya. Artinya tidak punya konsep yang kedua, wa ila rabbika farghab. Saya berharap, kata Allah, kalian serahkan semuanya hanya kepadaku, menanggalkan hanya kepadaku, meninggalkan semua urusannya dan kembali kepadaku. Itu kan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu pula lah pantas bagi kita apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, pasca Ramadan ini setidaknya ada 3 amalan yang harus kita lakukan. Yang pertama tidak lain adalah at-tarqiyah fil ibadah. Adanya peningkatan dalam beribadah. Ya. Bahkan Nabi mengecam, man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa maghbun. Siapa di antara kita atau hamba Allah yang aktivitas ibadahnya stagnan saja, maka dia termasuk orang-orang yang maghbun, celaka. Faman kana yaumuhu syarran min amsihi. Nah, ini lebih celaka lagi. Siapa di antara hamba Allah yang aktivitas ibadahnya syarran, justru lebih buruk
ya tidak meningkat sama sekali, bahkan menghilang dari peredaran, maka dia termasuk orang-orang yang malaun. Malaun itu diambil dari akar kata la'nat. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berharap man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa di antara kita hamba-hamba Allah yang aktivitas ibadahnya semakin hari semakin meningkat, ada fluktuatif, maka dia termasuk orang-orang yang rabih. Rabih itu adalah muflih, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Ya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah kedua ayat kelima. Siapa mereka orang-orang yang beruntung itu? Ya, kan kalimatnya wa ulaika humul muflihun. Berapa banyak di antara kita yang berharap anaknya menjadi anak yang sukses. Maka mereka mengutip dari bahasa Arab Al-Quran, sukses itu kan faza yafuzu. Biasa laki-laki dipanggil nama Fauzan, perempuan dipanggil nama Fauzia. Ya, perlu digarisbawahi, perlu diketahui, Fauzan, Fauzia, itu dalam bahasa Arab, itu hanya sebatas sukses, tapi tidak pernah bahagia. Nah, makanya banyak di antara mereka yang berharap, bagaimana biar bisa bahagia? Maka mengambil dari bahasa Al-Quran, Farihaya Frohu, laki-lakinya dipanggil nama Farhan, perempuannya dipanggil dengan istilah kata Farah. Ya, itu bahagia, tapi ingat, tidak pernah sukses. Lalu bagaimana biar bisa bahagia dan sukses? Oh, kalau begitu gabungkan saja saat Fauzan Farhan, ya, atau Fauzia Farah. Bahasa Arab tidak bisa seperti itu. Ya, makanya Allah hadirkan kalimatnya wa ulaika humul muflihun. Kalimat kata muflihun itu nanti kita akan dapatkan dalam Quran surah Al-Mu'minun, pada aflahal mu'minun. Nanti kalimat aflah itu nanti bisa dapatkan lagi dalam redaksi azan, hayya 'alal falah. Bukankah kata Allah, aku panggil kalian untuk bisa menjadi orang yang sukses dan bahagia. Nah, disinilah garis bawahnya bahwa Allah selalu memanggil kita untuk bisa menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Jadi orang-orang yang semakin meningkat, maka dia termasuk orang-orang yang tidak hanya beruntung, tapi juga selalu bahagia dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, setelah adanya peningkatan, maka al-mudawamah fil ibadah, continue dalam beribadah. Ya, itu yang terpenting. Kebiasaan Rasulullah bahkan kita lihat di beberapa sejarah itu. Kalau beliau hijrah di beberapa tempat, Rasulullah itu hijrah ada 3 tempat ya, ada Habasyah, kemudian Taif, kemudian ada lagi yang terakhir itu tidak lain adalah ke Madinah. Ya. Maka yang beliau lakukan tidak lain adalah selalu mempersaudarakan antara sahabat-sahabatnya. Nanti kita bisa dapatkan di situ ada sahabat Salman yang kemudian dipersaudarakan oleh Abu Darda. Namun pasca persahabatan mereka karena Salman itu punya adik perempuan, maka dinikahkan oleh Abu Darda. Namun pasca pernikahan adiknya Salman dengan Abu Darda, ternyata Abu Darda ini zuhud dalam keadaan yang keliru. Maksudnya apa? Zuhud yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau beliau menunaikan ibadah puasa, itu totalitas. Tidak ada waktu untuk berbuka, hanya sahur saja. Kalau sudah masuk waktu maghrib, dia lanjutkan lagi sampai waktu subuh tiba. Begitu dan seterusnya. Ini padahal dia lakukan pasca menikah dengan adiknya Salman, yaitu Fatimah. Kemudian yang kedua, kalau qiyamul lail, Abu Darda itu totalitas. Startnya ba'da isya sampai menjelang subuh. Begitu dan seterusnya. Sehingga dia lupa kalau dia punya keluarga yang harus dinafkahi secara lahir batinnya. Maka pantas adiknya Salman mengadu kepada kakak iparnya. Pasca pernikahan kami, saya selaku istri daripada Abu Darda tidak pernah merasa dinafkahi lahir batin saya. Maka diceklah oleh Salman ketika ia berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Pas ketika itu juga disuguhkan makanan, azan maghrib berkumandang, maka Salman ini kakak iparnya diizinkan untuk bisa menikmati makanan-makanan yang ada. Namun pada saat itu Abu Darda tidak bisa menemaninya. Maka ditanya oleh Salman, kenapa engkau tidak ikut makan bersamaku? Aku sedang melanjutkan ibadah puasaku. Hei Abu Darda, makanlah bersamaku. Aku tidak akan makan makanan yang engkau suguhkan ini kecuali engkau makan bersamaku. Maka diikutilah perintah kakak iparnya. Malam harinya ia mencoba cross-check kembali. Betul tidak apa yang disampaikan oleh adiknya tadi. Maka dipersilahkan untuk tidur, ba'da isya. Kemudian ditanya, hendak kemana engkau? Aku akan qiyamul lail, wahai kakak iparku.
tidurlah terlebih dahulu, kata Salman. Nanti kalau sudah masuk waktu qiyamul lail, engkau akan aku bangunkan dan kita akan qiyamul lail bersama-sama. Maka diikuti perintah kakak iparnya, ketika masuk waktu qiyamul lail, Salman kemudian melakukan qiyamul lail bersama-sama dengan Abu Darda. Namun pasca qiyamul lail selesai, ada nasihat yang keluar dari Salman ini. Ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika hak. Sesungguhnya untuk Tuhanmu kamu punya hak. Wa inna wali nafsika 'alaika hak, dan untuk dirimu pun juga kamu punya hak. Wa inna wali ahlika 'alaika hak, dan jangan lupa untuk keluargamu kamu punya hak. Masing-masing berikan haknya. Jangan sampai ada kezaliman di dalamnya. Maka diterima nasihat tersebut, namun ketika Salman berkunjung balik ke rumahnya atau pulang, Abu Darda ternyata mengadu pagi harinya ke Rasulullah SAW. Kemudian diungkapkan, ya Rasulullah, kakak ipar saya merasa dikerjai oleh kakak ipar saya. Seharusnya saya berpuasa tapi disuruh berbuka. Seharusnya saya qiyamul lail tapi disuruh tidur terlebih dahulu. Apa jawaban daripada Rasulullah? Shaddaqa Salman. Salman benar, wahai Abu Darda. Aku ini orang yang paling takut sama Allah. Aku berpuasa tapi aku berbuka. Aku ibadah qiyamul lail tapi aku tidur terlebih dahulu. Dzalika min sunnati. Itu bagian daripada sunnah-sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Cuma ujungnya Rasul memberikan nasihat kepada Abu Darda. Ya Abu Darda, khairul umuri adwamuha wa in qalla. Wahai Abu Darda, sebaik-baik aktivitas amaliyah ibadah itu adalah adwamuha, berkelanjutan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi kisah ini menegaskan kepada kita dalam urusan ibadah itu tidak ada rapelan. Ya, mungkin hari ini kita merapel duha sebanyak 8 rakaat, kemudian Senin off, Selasa off, Rabu off, ketemu lagi Ahad berikutnya kita rapel lagi. Tidak ada istilah seperti itu. Tapi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya tidak lain adalah sedikit tapi berkelanjutan. Itu jauh lebih baik daripada sistem rapelan. Bahkan Allah menegaskan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah melihat usaha kita. Ya, bukan hasilnya yang Allah lihat, tapi Allah melihat tidak lain adalah usaha ini. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kalau sudah ada mudawamah, adanya al-istiqamah fil ibadah. Nah, ini yang terpenting. Apa itu istiqomah? Ini harus kita pahami dulu, karena banyak di antara, tidak sedikit di antara kita yang terjebak dengan istilah kata definisi. Ya, bahkan ada yang terjebak dengan definisi mudik atau pulang kampung dan sebagainya ya. Tapi jangan lupa di sini istiqomah itu diambil dari akar kata qoma. Kita akan dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran, setiap ibadah itu selalu disandingkan dengan kata qoma. Ya, aqimus shalah. Apa makna daripada qoma? Qoma itu adalah kesempurnaan. Kalau ditambah dengan alif, sin, dan ta, kalau dalam ilmu sharaf itu ala wazn istaf'ala, maka alif, sin, dan ta itu maknanya adalah at-talab. Ia meminta kepada Allah agar bisa sempurna atau agar bisa menyempurnakan ibadah tersebut. Nah, ini makna yang lebih tepat untuk memahami makna daripada istiqomah itu sendiri. Seperti halnya begini, ghafara itu adalah ampunan. Tapi ketika dia meminta kepada Allah untuk ampunan, maka ditambah alif, sin, dan ta dengan kalimat istighfar atau istaghfar. Nah, haji yang bisa menunaikan ibadah haji itu tidak lain kan manistata'a. Ya, diambil dari akar kata ta'ah. Apa maknanya ta'ah? Ya, bukan berarti orang yang menunaikan ibadah haji itu orang-orang yang cukup saja. Tidak. Tapi ketika ditambah dengan alif, sin, dan ta, istata'a, berarti dia meminta terus kepada Allah agar dicukupi dalam proses ibadah haji. Baik cukup secara finansial, baik cukup secara fisik, maupun yang lainnya. Ya, itu makna yang lebih tepat ya, dengan menggunakan kata alif, sin, dan ta. Jadi maknanya adalah at-talab. Istiqamah itu tidak lain adalah meminta kesempurnaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat-sahabat itu selalu meminta terus kepada Allah agar setiap dia menunaikan ibadah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat Ramadan kemarin kan berapa banyak di antara pegiat-pegiat stasiun televisi ya, terutama yang akhwat,
itu banyak di antara mereka yang sudah mulai menutup auratnya dengan khimar, dengan himarnya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nur ayat 31, waliyadribna bihumurihinna. Mungkin kan di situ ada yang menutupnya hanya sebatas dari ujung rambut sampai ujung, sampai dada saja, ya itu tidak ada masalah. Karena kata khimar di situ dalam konteks surah An-Nur ayat 31, jadi wanita itu cara berpakaiannya ada dua. Ada yang menutup dari ujung rambut sampai dada saja. Nanti kita akan dapatkan ini tafsir kata khimar itu adalah dalam tafsir Jalalain. Ini kalau ada yang mengaku anak pesantren pasti khatam. Yang dikarang oleh dua Imam Jalal, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, beliau mengungkapkan kata khimar itu adalah yang menutup dari ujung rambut sampai dada. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada di antara mereka yang kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Ahzab 59. Ya ayyuhabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin waliyad liyudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kata yudnina 'alaihinna min jalabib, jilbab, ya, semua kalau kita kaji secara ilmu tafsir, bahkan termasuk tafsirnya Kementerian Agama Republik Indonesia, di situ diungkapkan bahwa kata jilbab itu adalah yang menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi yang nampak hanya mata saja. Jadi kalau kita lihat pengertian jilbab di situ adalah yang nampak hanya mata. Cuma banyak di antara mereka yang memperselisihkan, ya, kata cadar itu bagian dari orang Yahudi. Kemudian yang lainnya itu bagian daripada ini tradisi Arab, tidak, tapi karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tahap, ada yang menutup dari ujung rambut sampai dada saja, itu tahapan pertama. Ada lagi yang kedua dalam Quran surah Al-Ahzab tadi, Nabi diingatkan, sampaikan kepada istri-istrimu, kemudian kepada anak-anak wanitamu, dan bahkan wanita-wanita mukmin, wanisa'il mu'minin, yudnina 'alaihinna min jalabib. Jalabib itu diambil dari kata jilbab. Nanti semua ulama tafsir, kalau saya kaji, itu banyak mengatakan jilbab itu adalah yang menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang hanya nampak matanya saja. Kan berapa banyak Ramadan kemarin, ya, para pegiat-pegiat, terutama artis-artis di media televisi, kemudian sudah mulai menggunakan khimarnya, bahkan ada yang menggunakan jilbabnya. Cuma yang terpenting adalah famadza ba'da Ramadan, setelah Ramadan ini kira-kira istiqomah gak? Karena berapa banyak di antara mereka yang pasca Ramadan, enak juga jawabnya. Kalau kita katakan, kenapa Ramadan kemarin menutup, pasca Ramadan kok dibuka kembali, Mbak? Tegas dia mengatakan, namanya juga profesi Ustadz. Nah, ini yang barang tentu menjadi pelajaran, ya, penting buat kita, bahwa orang yang istiqomah, kita bisa lihat dalam Quran surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah dalam sebuah ibadah itu Allah akan turunkan tidak hanya satu, al malaikah, itu banyak. Ya, alla takhafu, malaikat ini menjadi motivator terbaik dalam kehidupannya. Apa bahasa motivasinya? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Allah akan bersama kita, termasuk dalam keadaan pandemi seperti ini. Ya, kalau kita istiqomah dalam sebuah ibadah, Allah turunkan di antara motivator hebat dari malaikat-malaikatnya memberikan kabar, jangan takut, jangan sedih. Fa inna ba'dal usri yusra, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan sampai 2 kali diulang-ulang itu. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah akan bersama-sama kita. Sebagaimana Nabi Muhammad saat dalam keadaan terhimpit berada di Gua Sur, kemudian sahabat beliau, mertua beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup, wahai Muhammad, sementara posisi kita ini mudah diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy yang berada di atas. Andai mereka kepalanya menunduk saja, kita akan ketahuan. Kalau sudah ketahuan, otomatis kita akan dibunuh oleh mereka. Apa bahasa tegas Nabi Muhammad? La takhaf wa la tahzan. Dan itu bukan bahasa yang keluar dari dirinya saja, tapi apa? Itu karena ada motivator hebat dari malaikat yang Allah turunkan sebagai motivator hebat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga takut. Tapi ketika dia istiqomah dalam dakwahnya, istiqomah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Akhirnya bagaimana? Allah turunkan bahasa itu dari sang motivator hebat, yang kemudian bahasa motivasi jangan takut, Allah sedang bersama-sama kita. Jangan dikira kita di sini adalah berdua saja. Allahu salisun. Dan Allah itu yang ketiga di antara kita. Itulah hakikatnya. Tidak hanya cukup ya bahasa motivasi yang keluar, kemudian wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan Allah janjikan berikan kabar gembira kepada mereka yang istiqomah, yaitu berupa surga. Walaupun kita artinya Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat daripada usaha-usaha kita. Tapi kan banyak pula di antara kita yang berharap agar kita bercita-cita kelak di akhirat bisa disandingkan surganya, tidak hanya dengan para salafus saleh. Kita bercita-cita dalam Quran surah keempat ayat 69, berharap surga kita disandingkan minan nabiyyin, dengan para nabi. Siapa yang tidak menginginkan suatu saat, kalau mungkin di antara kita, mungkin Pak Haji Odi, suatu saat bertemu di surga dengan Pak Muflis, ditanya Pak Haji Odi di mana surganya? Ternyata jawaban beliau, saya bertetangga sebelah kanan saya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelah kiri saya bertetangga dengan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di depan saya bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menginginkan hal demikian? Yang mudah-mudahan kita semuanya berharap ya meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya agar bisa disandingkan kelak di akhirat bersama para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi azim. Bukankah itu yang kita minta setiap qiyamul lail kita, dalam proses ibadah tarawih kita, dalam proses ibadah Ramadan kita, yang mudah-mudahan apa yang kita minta pada 1 bulan penuh kemarin setidaknya itu menjadi amaliyah terbaik kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ingin ada yang didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Saya kembalikan kepada Pak Wing Hartoto. Baik. Jazakallahu khairan kepada Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kita tema pada pagi ini adalah kita apa yang akan kita lakukan pasca Ramadan. Jadi kami coba untuk membuat catatan tadi, barangkali ada jamaah yang baru bergabung. Jadi alasan utamanya ya, setidaknya ada 3 alasan kenapa kita perlu memplanning ya. Yang pertama adalah pada saat haji Rasulullah pernah menyampaikan bahwa betapa banyak orang haji dan ternyata banyak yang hanya sedikit yang mereka merasa karena sudah banyak tabungan kebaikan. Sepertinya hal kita ini karena sudah merasa banyak ini seperti biasa Ramadan ya, sehingga aktivitas pasca Ramadan sering kita berkurang ya, seperti tilawah dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ancaman dari Rasulullah, warning ya, bahwa pertama adalah celaka bagi orang yang tidak mendapatkan ampunan di Ramadan, dan juga bagi yang tidak ada peningkatan amal ini. Jadi yang berikutnya adalah di Al-Insyirah kita diberitakan bahwa segera setelah menyusun kita lanjutkan aktivitas berikutnya dan juga kita berserah kepada Allah. Dan ada 3 tadi disampaikan oleh Ustadz, yaitu bagaimana kita meningkatkan Ramadan. Ini adalah peningkatan meningkat ibadahnya, kemudian continue dan kemudian istiqomah dalam ibadah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, kami persilakan. Silakan. Langsung aja di unmute ininya, di speakernya. Silakan Bapak Ibu. Halo? Ini kameranya tiba dimatiin semua nih. Kameranya nyalain. Insya Allah jamaah mengamalkan surah Al-Maidah ayat 110 ya. Yes. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu 'an asya'in tubtalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jika sudah jelas keterangan yang disampaikan, maka jangan dipertanyakan kembali. Saya tanya tadi sudah jelas belum? Kalau sudah jelas ya jangan ditanyakan lagi. Ustadz, mungkin boleh ini saat sekarang yang terbaru mungkin ada edaran ya dari Kemenak ya mengenai new normal di ibadah ya. Barangkali mungkin Ustadz punya pandangan barangkali Ustadz seperti apa, mungkin apakah ada pandangan juga bahwa
Ya kita jangan terburu-buru untuk menormalkan sementara masalah wabah ini belum selesai. Nah ini juga terkait juga Ustaz. Karena dalam kita di masjid ini juga mau bingung mau planning seperti apa gitu. Apakah tetap dengan pola seperti ini ya, kita coba mulakan aja di online seperti ini, terlanjutkan dan sebagainya, atau seperti apa kita punya pola ini. Mungkin Ustaz bisa memberikan pandangan Ustaz Tafantul. Baik, wabah itu tidak hanya terjadi masa-masa sekarang, bahkan Islam sudah pernah merasakan di zaman-zaman sahabat. Kalau zaman Rasulullah mungkin tidak ya. Tapi Nabi tegas mengatakan kalau memang ada wabah dalam sebuah wilayah tersebut, maka jangan masuk di dalamnya. Kalau perlu ya mengisolasi diri bagi siapa di daerahnya atau wilayahnya yang terkena wabah. Jadi kata isolasi itu ya sebetulnya sudah ada dalam ajaran Islam itu. Dan wabah itu tadi saya katakan tidak hanya masa-masa sekarang. Islam sudah tegas mengatakan saat zaman Khalifah Umar bin Khattab, cara yang tepat ya tidak lain adalah mengisolasi dulu. Kalau memang itu belum selesai ya, maka bagaimana cara mengisolasinya kita ikuti anjuran daripada pemerintah, anjuran daripada ulama dan umarok kita di situ. Sebagaimana Allah sampaikan, ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu kan mutlak. Tapi ketika berbicara masalah wa ulil amri tidak diletakkan kata atinya di situ, berarti ingin menegaskan bahwa ulil amri itu kadang ada juga di antara mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita kan merujuk kepada sejarah-sejarah, kisah-kisah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, bahkan dalam Al-Quran juga disampaikan. Maka itulah yang menjadi pedoman kita melalui para ulil amri. Ulil amri di sini tidak hanya saja pemimpin, tapi juga para ulama-ulama kita. Namun saat mereka mulai tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka Nabi menegaskan ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan sampai kita taat ya kepada makhluk tadi saat mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, cuma pertanyaan saya di sini adalah kalau nanti di akhirat suatu saat Allah bertanya, ketika ada ketika ada seruan bahkan ada himbauan dari para ulamanya, dari para umaroknya, kenapa Anda tidak mengikuti? Ya, saya takut nanti suatu saat Allah bertanya demikian gitu. Kenapa Anda tidak taat kepada ulama dan umarok Anda? Sementara kan Nabi memang pernah mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan. Kalau saya boleh mengutip bahasa Pak Hartoponya, aku tinggal lagi rorok pusaka yang kue kape. Kalau kuko marang lorok pusakanya iku arab sesat sajurane kapungkur gitu ya. Aku tinggalkan dua pusaka yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua pusaka tersebut tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah itu adalah teks yang tertulis di atas kertas, tidak bisa menjabarkan. Lalu siapa yang bisa menjabarkan? Nabi menegaskan al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah warasatul anbiya, penerus para nabi, itulah yang akan menjabarkan. Makanya kita taat kepada ulama itu ada dasarnya. Taat kepada umaro juga ada dasarnya. Maka baiknya ikuti ya instruksi daripada ulama-ulama dan umaro-umaro kita. Bahkan MUI sekarang sudah memberikan maklumat kalau tidak salah itu pada nomor 24 ya. Nomor 24 itu tentang zakat kalau nggak salah. Ada di situ maklumat terbarunya. Kalau memang di situ wilayah zona hijau, maka silahkan. Tapi kalau memang di situ zona merah, maka masih tetap ya kalau bisa mengisolasi diri dulu. Dan bahkan kan ini sudah banyak hadis-hadis yang menekankan siapa yang mengisolasi diri beribadah di rumah itu juga sama konteks ibadahnya. Karena kan mengambil salah satu hukum ya. Jangan sampai yang sunnah-sunnah tadi itu menjadi menjadi membahayakan bagi kita, sementara Islam sangat mengedepankan keselamatan jiwa. Mungkin itu pandangan saya ya Pak Wing. Barangkali menghadapi new normal sebaiknya kita lebih banyak belajar dari negara-negara yang sudah melakukan hal demikian. Salah satu di antaranya saya masih terkoneksi dengan duta besar di Korea Selatan, selalu memberikan informasi juga sebaiknya seperti ini. Ikuti aja ulama kita, umar kita. Mungkin itu sudut pandang saya. Wallahu a'lam. Baik,
Ada jamaah yang mau bertanya, mungkin saya berikan waktu. Cukup ya. Baik, Ustaz. Halo, Assalamualaikum Mas Awing. Ustaz, ada yang mau nanya, Ustaz? Khair. Ustadz, kalau yang di Syawal ini selain puasa Syawal itu ada nggak yang habis Ramadan, Ustadz? Maksudnya untuk ibadah-ibadah yang khusus gitu, Ustadz ya setelah Ramadan gitu, Ustadz. Selain Syawal gitu yang memang harus kita maintain lah, Ustadz, setelah Ramadan gitu, selain puasa Syawal gitu, Ustadz. Kalau di bulan Syawal ini. Ya, terima kasih Pak Ferry. Memang dalam redaksi hadis itu hanya Sitta min Syawal ya. Hanya 6 hari di bulan Syawal itu ibadah yang maintenance ya secara amaliyah pasca Ramadan ini. Cuma kan tadi saya sampaikan tidak hanya ibadah puasa saja, walaupun memang ibadah puasa itu menstimulus ibadah-ibadah yang lainnya. Coba cek hampir semua ibadah yang hanya bisa menstimulus ibadah-ibadah yang lainnya itu hanya ibadah puasa kita. Salah satu dalam keadaan berpuasa kita, apalagi dalam keadaan pandemi, di situ kan diwajibkan masker, bukan hanya saja kita bisa menahan emosi kita untuk membicarakan saudara-saudara kita, bergibah dan sebagainya, tapi intinya adalah ibadah puasa itu menstimulus ibadah-ibadah yang lain, tidak bisa melakukan kemaksiatan. Bahkan kalau dalam keadaan ibadah puasa, rasanya tidak enak ya, kalau tidak salat tepat waktu, kemudian rasanya tidak sempurna kalau tidak bertilawah dan sebagainya. Jadi makanya Nabi menegaskan Sitta min Syawal, 6 hari setelah Ramadan itu adalah ibadah yang maintenance. Bahkan kalau dalam mazhabnya Syafi'i, beliau mengatakan ya boleh kalau misalkan memang ada di antara kita yang ada tertinggal ibadah puasanya, maka silahkan qada terlebih dahulu, tapi yang berniat mengqada ibadah puasa di bulan Syawal maka akan mendapatkan nilai pahala daripada puasa Syawal juga. Tapi tidak bisa dijadikan satu niatnya itu. Tapi niatnya hanya mengqada ibadah Ramadan di bulan Syawal. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oh ya, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nanya. Iya. Baik, insyaallah alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Baik, insyaallah cukup Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik. Ini perdana Ustaz pasca langsung kita mulai kajian online-nya. Masya Allah, al-fadlul mubtadi ya. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik seperti tadi. Amin. Kita juga semakin meningkat ini ya, semakin meningkat baik dari di DKM ini juga bisa terus aktivitasnya melayanin jamaah ya, melayanin ini walaupun dengan kondisi masjid belum terbuka secara penuh. Baik Ustaz, demikian kajian ini. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz ya. Waalaikumsalam.